Kota Kendari. Alhamdulillah sudah menyampaikan tadi jangan arahan-arahan yang sudah. Hari ini kita dapat menghadiri pembukaan bimbingan manasik haji Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, senantiasa mendapatkan perlindungan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2022 Masehi kepada Bapak Insinyur Al-Salih MS dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah kita sembahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, pembina, Pak Kiai, tokoh kita, orang tua kita, guru besar, jadi ada kegiatan yang agenda sangat penting, agenda pensi di Lampung. Kali pada hari ini dengan amal sangat tergantung dari apa dan bagaimana pimpinan yang akan diberikan oleh para membawa umat manusia. Satukan beliau pada kegiatan bimbingan manasik haji pada pagi hari ini yang sama-sama Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa tradisi kegiatan manasik haji yang ini kan kita harapkan semua tata cara proses hajinya ini kan bisa berjalan lancar. Ini sudah dibimbing oleh para praktisi haji kan, ada narasumber Pak Kiai, guru besar, guru-gurunya yang sudah ini ya, ada Pak Kiai. Pokoknya semua yang berkompeten ini sudah jadi memberikan pemahaman di mana nanti berangkat masuk suci. Nah, itu yang kita harapkan. Dan juga memang pemerintah kota, Pak Wali Kota sangat care, sangat peduli, sehingga ini apa yang menjadi tadi disampaikan oleh Pak Kantor Kementerian Agama, memberikan dukungan tadi transportasi yang dari Kendari ke Bekasi Makassar itu sangat perhatian sekali Pak Wali. Jadi saya kira ini suatu luar biasa yang tidak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ini perhatiannya dulu ya, yang mudah-mudahan ke depan akan lebih menjadi perhatian lagi. Akan seperti itu. Ya kita tentukan laksanakan sesuai dengan rukun hadiah. Kemudian haji kita ini tetap sehat, fisiknya lancar selurusannya, kemudian kembali ke tanah suci atau tanah air dengan selamat dan melakukan haji yang mabrur ya. Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan juga Haji Indonesia itu yang kita dapat. Kontribusi dari pemerintah kota hingga tahun ini jamaah haji ditanggung transportnya dari pemerintah kota. Dari pemerintah kota. Dari Bekasi, dari Kota Kendari ke Embarkasi. Dengan pula nanti pulangnya. Untuk jamaah kita. Ya, bisa. Alhamdulillah ini kontribusi luar biasa dari pemerintah Kota Kendari. Dan kedepannya kan ada itu, kalau biaya lokal kan ada 3, ada transport dari Bekasi ke Embarkasi, ada biaya akomodasi transit dan konsumsi. Nah, untuk tahun ini sebenarnya Wali Kota Kendari berkeinginan untuk menanggung semua. Tapi karena mungkin karena kondisi yang ada masih terbatas, juga kan kita pahami bersama kan selalu ada reputasi pemerintahan negara. Tetapi intinya bahwa Wali Kota Kendari kemarin sebenarnya mau menanggung semua, tapi kondisi keamanan yang ada hanya baru sebatas transportasi. Alhamdulillah luar biasa ini. Itu berarti dari kabupaten lain belum. Berarti itu dari pergi sama pulang? Ya, Nominalnya berapa? ya estimasinya kurang lebih 2,6 miliar. 26 juta Per orang. Kalau PT kan itu estimasi. Kan kita sistem nanti kita akan catat pesawat. Kita akan catat, bukan reguler. Nah, ini nanti kita akan koordinasi dengan maskapai yang ada
Kalau pengalaman 2019 kemarin kan Sriwijaya, tapi nanti kita komunikasi. Kita akan carikan solusi. Karena ini biaya sudah rahasia. Luar biasa yang wali kita. Kemudian Pak Ini yang paling utama meningitis. Jadi di samping yang itu vaksin ini, vaksinasi ini, ya COVID, kemudian meningitis nanti. Tapi ini sudah selesai. Sudah selesai. Untuk meningitis selesai. ya Pak, 100%. itu dari kecamatan mana saja bisa? Kecamatan Mandonga dari 10 kecamatan ini harus ada rinciannya semuanya tadi saya sampaikan. Mandonga 46 orang, Suwatu 18 orang, Kecamatan Kendari Barat 21 orang, Kendari 9 orang, Maruga 34 orang, Lahua 29 orang, Kadia 46 orang, Wasia 31 orang, Kabeli Nambo 4 orang, dan Kecamatan Kambu 38 orang. Tahun ini kan katanya ada penurunan kuota haji untuk Kota Kendari, itu alasannya apa? Alasan yang pertama, ya tentu ada pembatasan kuota dari Arab Saudi, dan juga pembatasan umur. Ini kebijakan Arab Saudi. Jadi kita tidak bisa intervensi karena bagaimanapun semuanya proses yang keinginan kita memberangkatkan sebagaimana kuota 1% dari jumlah penduduk Indonesia yang tahun 2019 itu 213.000 orang. Tahun ini setengahnya kurang lebih 49,2%. Karena masih masa seperti yang saya katakan, masih transisi pandemi menuju normal. Batasannya berapa Pak? Selamat menjalankan semua rangkaian ibadah di sana. Tahun ini sekitar 45% saja dari kuota ideal yang setiap tahunnya itu. Hari ini hanya kurang lebih 294 yang biasanya itu sampai 700 karena ada pengurangan sehingga Kota Kendari alhamdulillah bisa 294 setelah dikurangi usia 65 tahun ke atas. Prinsipnya hanya tertunda, jadi tidak gagal berangkat, artinya tidak gagal berhaji, hanya tertunda untuk musim haji berikutnya karena ini masih transisi dari pandemi ke normal. Tengah transisi ini, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan keputusan pembatasan usia yang harus diikuti oleh seluruh jamaah haji di dunia, termasuk Kota Kendari. Ini yang tertunda nantinya akan diprioritaskan Pak ya berikutnya? Ya, akan menjadi prioritas kalau ketentuan itu sudah dibuka oleh pemerintah Arab Saudi secara seluruh dunia. Ya, itu dibuka. Untuk Sultra 917. Sulawesi Tenggara ini jamaah haji terbesar kedua di Indonesia Timur yang melalui embarkasi Makassar dari 8 provinsi. Karena itu harus kita kelola dengan baik. Waktu kita agak berbeda dengan musim haji terakhir 2019. Persiapan kita kurang lebih 1 tahun. Kali ini kita hanya punya waktu 1 bulan. Setelah dikonfirmasi pelunasan kemarin terakhir 20 Mei, jamaah haji akan berangkat ke Makassar 20 Juni. Hanya 1 bulan waktu kita untuk merapikan seluruh administrasinya, ya, yang menggunakan sistem elektronik sekarang. Tidak seperti dulu manual. Ini membutuhkan segala sesuatu yang harus rapi karena kita tahu berbasis elektronik itu sangat kaku. Kalau dia tidak sesuai dia tolak. Makanya yang kita persiapkan benar agar jamaah haji kita bisa berangkat. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang gagal berhaji, hanya penundaan keberangkatan. Ya. Untuk di Sultra sendiri kabupaten kota yang terbanyak jemaahnya di mana ya Pak? Kota Kendari. Kota Kendari. Kota Kendari ini sepertiga jamaah haji Sulawesi Tenggara berasal dari Kota Kendari. 294 yang akan masuk di kloter 6. Kloter pertama yang berangkat ke Makassar dari Sulawesi Tenggara dan ke Tanah Suci itu akan masuk asrama haji Makassar pada tanggal 22 Juni dan akan berangkat ke Jeddah pada tanggal 23 Juni. Ya, kembali lagi nanti 3 Juli dari Hatol Afya dari Kendari sampai ke Makassar sampai ke Tanah Suci. Ya, utuh jumlahnya dan kembali lagi utuh, tetapi kita harapkan jamaahnya itu bisa jamaah-jamaah yang selalu menjadi bahagian dari nuansa
persahabatan di antara jamaah haji dengan 3 tagline tadi, 3B, bersama, bersatu, bersaudara, bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita luput selama jamaah haji. Tapi kita minta jangan jamaah haji menjadikan tagline ini, yel-yel ini dibaca pada saat tawaf. Jangan dibaca saat sa'i. Tidak boleh dimasukkan dalam rangkaian ibadah. Ini di luar ibadah, hanya sebagai spirit, sebagai penyemangat, ya, tapi di luar rangkaian ibadah, biar semangat. Dan kuncinya jamaah haji harus menjadi jamaah moderat. Berpikirnya berpikir moderat. Jadi tidak ekstrim, karena akan bertemu dengan jamaah haji seluruh dunia. Karena itu cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara berperilakunya adalah cara berperilaku jalan tengah yang tidak ekstrim. Oke ya. Bisa berkenaan dengan Idul Kurban sekali setahun, tapi selama ini kita lihat masing-masing orang berkorban atas inisiatif sendiri sehingga belum terkoordinir dengan baik. Tahun ini kita canangkan program Sultra Berkorban untuk mengimplementasikan salah satu poin dari Garbarata Bapak Gubernur yang Sultra beriman dan bertakwa. Itu salah satu pilar dari Garbarata Gubernur adalah Sultra beriman bertakwa, dan kita umat Islam melalui gerakan Sultra Berkorban dimulai dari Kementerian Agama nanti kepada yang lain, sehingga dikoordinir dengan baik agar supaya perputaran kurban ini berjalan secara terkoordinir, daging kurbannya bisa menjangkau yang tidak terjangkau, dan kemudian juga bisa menghidupkan perekonomian masyarakat dari segi peternakan sapi dan kambing. Ini satu hal yang luar biasa kalau kita bisa gerakan, dan ini kita akan gaungkan kurang lebih 6 minggu lagi sampai 5 minggu lagi kita akan terus sosialisasikan agar supaya Sultra Berkorban semangat berbagi, menjangkau yang tak terjangkau ini bisa terrealisasi. Kita akan launching hari Selasa depan. Kita akan meningkatkan kuantitasnya dari tahun sebelumnya yang mungkin hanya ada 100-an, kita harapkan bisa mencapai 1000-an. Kita akan launching Selasa depan. Kalau harapannya Mudah-mudahan jamaah haji kita bisa menjadi jamaah haji. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.